Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami masih diberi nafas kehidupan. Untuk kami bersatu berkumpul untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan dapat kami mengerti Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan hati kami Tuhan, yang mau diajar, mau mengerti, agar kami dapat melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sebentar, saudara. Iya, puji nama Tuhan. Ini kali kedua dari tempat ini diberi kepercayaan, diberi kesempatan untuk berbagi tentang firman Tuhan. Mungkin ada yang belum mengenal, nama saya David. Meskipun ini kedua kalinya masih tetap agak gemetar. Saya memiliki seorang istri. Yang pertama belum, nah sekarang kedua saya sudah punya istri. Tuhan anugerahkan seorang istri yang baik, seorang penolong. Saya yakin percaya semua untuk kebaikan. Pada hari ini saya akan membawakan tema hati yang baik. Kadang kita merasa hati kita udah baik nih, atau kita merasa saya jahat nggak ya kalau melakukan sesuatu ini. Kadang kita suka berpikir hati baik itu seperti apa sih Tuhan? Saya udah melakukan banyak hal, tapi kok ada aja ya orang melakukan kebaikan aja orang masih dia melakukan baik pasti ada apanya nih. Masih banyak prasangka buruk ketika kita melakukan yang baik, apalagi melakukannya buruk. Mari kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Mau saya garis bawahi, kebaikan hatimu. Kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Kalau di dalam versi muda dibaca, biarlah semua orang tahu bahwa kamu lemah lembut dan baik hati. Jadi, kebaikan hatimu itu berbicara tentang sikap. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sikapi, apa yang kita responi, apa yang keluar saat dihadapkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Susah gampang kira-kira, Ibu Rita? Susahnya di mana? Hendaknya semua kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kadang kita lebih berfokus diketahui semua dibanding kita berfokus apa itu kebaikan hati. Apakah kita sudah memiliki hati yang baik? Dan kita lebih berfokus diketahui semua orang. Apapun yang dikerjakan, ini bagus nggak ya? Ini baik nggak ya? Apa yang kita kerjakan di pikiran kita menurut orang lain baik atau enggak? Kadang kita lupa berfokus apa dengan kebaikan hati. Kebaikan hati berbicara tentang sikap hati kita saat merespon keadaan. Apa itu kebaikan hati? Kebaikan hati cenderung berhubungan dengan perbuatan baik kita kepada orang lain. Baik itu materi atau bantuan atau mungkin
ide kita, banyak hal untuk kita membantu orang itu banyak hal. Kita biasanya lebih berfokus kepada diketahui semua orangnya daripada berfokus pada mengejar kebaikan hatinya. Saudara, perbuatan yang kita lakukan adalah buah. Saat hati kita sudah baik, melakukan perbuatan baik, mudah atau enggak? Enggak. Begitu mudah, betul. Tanpa orang suruh, tanpa orang meminta pun kita tergerak, ada belas. Saat hati kita sudah mengerti bahwa aduh Tuhan, saya harus mengejar yang namanya kebaikan hati ini di dalam diri saya, maka perbuatan baik akan mengikuti. Tapi karena kita dikecoh, saya harus dilihat semua orang, penampilan saya harus seperti apa ya. Tadi sebelum berangkat, saya lupa cukur kumis nih. Saya kaca, istri saya sebagai penolong, sudah emang mau dilihat penampilannya. Tadi itu. Betul istriku. Kata saya belum cukur kumis gitu. Lalu kata dia, emang mau dilihat penampilannya, emang mau dilihat tadi saya pikir ya itu loh, ya tadi begitu baru iya juga ya, udah tenang aja. Saya lakukan karena saya tahu dipercaya oleh Tuhan, saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Nggak dilihat penampilannya, nggak dilihat dari kumisnya, nggak dilihat dari botaknya. Lalu apa itu hati yang baik? Bersamaan dari kata baik, negaranya itu simpelnya nggak jahat, betul? Kata baik bersamaan paling simpelnya, jadi kita nggak usah terlalu jauh, nggak jahat. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, cukup nggak kita melakukan hanya sekedar nggak jahat sama orang? Enggak. Mari kita buka di dalam Lukas 6 ayat 33 sampai 36. Lukas 6 ayat 33 sampai 36. Saya akan bacakan. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Ayat 30. Tetapi kamu, kita sebagai orang yang percaya, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Orang jahat sekalipun, orang berdosa sekalipun, orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, begitu gampang berbuat baik, betul? Dengan kekayaan dan harta yang mereka miliki, dengan kemampuan, kepintaran yang mereka miliki, enggak kenal Tuhan pun kita gampang berbuat baik. Tapi apakah kita sebagai orang yang percaya, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, hanya sebatas itu? Apakah kita nggak mau naik levelnya? Di ayat yang 33. Atau dibuka ayat 33. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Berhati baik cenderung memiliki aura positif yang dapat dirasakan oleh sekitar. Ada dampaknya. Kalau kita cuma berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, atau kita berbuat baik
dengan ada motivasi di belakangnya, maka akan mendapatkan kekecewaan demi kekecewaan demi kekecewaan. Saya udah berbuat baik tadi nolongin Bu Elsa, dilihat aja kagak. Terus sebelum ke gereja itu kan, aduh itu cinta, contoh ya. Nah itu contoh. Mari Selasa doa bareng. Minta tumpangan saya ikut, mending nggak mau. Kemudian tak koyaya, contoh. Manusia cenderung mulutnya berkata yang kita berbuat baik pun orang melihatnya ada aja. Jadi berhati baik itu cenderung tentang respon kita bagaimana, kuat enggak. Apakah kita ketika berbuat baik kepada orang lalu ada omongan yang negatif, berhenti atau tetap lanjut? Ketika kita berbuat baik kepada seseorang yang tidak tahu berterima kasih, apakah hati kita terganggu atau tidak? Gampang? Tapi kita diberi Roh Kudus, kita diberi pengampunan. Tuhan, mampukan saya, Tuhan ampuni saya. Kalau tadi saya emosi, Tuhan ampuni saya. Roh Kudus tolong saya, libatkan Roh Kudus. Kalau kita selalu memakai kekuatan sendiri, jangankan mengampuni orang lain, berdamai dengan diri sendiri aja sulit. Melihat lagi masa lalu, aduh gimana ini Tuhan. Melihat ke depan, aduh gimana ini Tuhan, kiri kanan mentok, segala macam mentok. Kalau tanpa ada pertolongan dari Roh Kudus, sulit. Libatkan Roh Kudus. Tuhan, aku mengampuni dia, meskipun aku sudah mau berbuat baik dan dia malah menggigit saya. Aku berkati dia, aku berkati dia, aku berkati dia. Meskipun dengan cucuran air mata, aku berkati dia, aku berkati dia. Dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Yang pertama, bisa bersikap ramah. Artinya dalam perkataan kita, dalam sikap kita bersikap ramah, lemah lembut, menciptakan suasana nyaman. Dulu kita lagi di dalamnya, ada satu orang kalau dia datang kita bubar ya. Jadi pembawaannya ketika orang ini datang, aduh bawaannya sih pengen bubar aja, nggak bisa menciptakan suasana nyaman. Tetapi saya yakin dan percaya orang yang berhati baik ketika melangkah pun dicari orang. Kemana ya orang? Kok nggak kelihatan? Ya kemana ya kok ya? Ditunggu orang. Karena kehadirannya auranya membuat kita nyaman, membuat kita senang. Pernah menemukan orang seperti itu? Dan pernah juga kita menemukan kalau ada orang itu bikinnya rusuh mulu, nggak enak. Pernah? Ada perbedaan, betul? Segala sesuatu ada perbedaan ketika kita mau belajar. Ada satu perbedaan ketika mau melangkah. Karena kita selalu berpikir, orang lain pun begitu, kita pun ya harus begitu. Dengan cara berpikir dunia, dapat menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika kita nih nyapa, lalu orang itu cuek, kesal atau enggak? Kalau kita bisa menempatkan diri di posisi orang lain, mungkin dia lagi kagok ya, atau dia lagi mungkin buru-buru. Selalu ada pikiran positif di dalam diri kita. Kalau hati kita baik, kalau hati kita belum beres, hati kita masih negatif terus, Tuhan kasih anugerah kepada kita pun capek. Tuhan kasih sesuatu yang baik pun lah, ini Tuhan kenapa nih, ada apa nih? Tuhan pun dicurigai. Apalagi manusia. Hati kita selama belum beres, kalau kita nggak mau belajar melangkah, ya Tuhan, aku pengen belajar Tuhan untuk memiliki hati yang baik. Aku pengen belajar Tuhan untuk menempatkan posisi saya di posisi orang lain. Aku pengen menjadi orang yang bisa berdampak untuk orang lain.
Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Ada yang bisa di sini sendiri terus nggak ngobrol sama tembok. Ada yang kuat? Saya yakin nggak ada yang bisa. Dan kalau kita belum beres hati dan ketemu orang, masalah mulu. Kalau dulu diibaratkan, kalau kita misalkan setir pergi jauh nih, dulu sama orang yang menyenangkan, terasa nggak perjalanan. Kalau sama orang yang tidak menyenangkan, gimana rasanya? Kayaknya kayak curhat. Bayangkan nyetir di jalan lama, aduh, ini lagi. Yang salah orangnya atau kitanya? Ada dua hal bagaimana cara kita berfokus kepada kebaikan hati. Yang pertama, bijak dalam mendengar. Amsal 14 ayat 15. Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Sekali lagi, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataannya, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Kita sebagai manusia lah, penting gak pengalaman? Kalau kita pernah melakukan kesalahan, lalu kita memiliki satu pengalaman yang baru, oh iya, kalau kena lagi, masa harus jatuh lagi, betul? Wah, ada pengalaman. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Tidak semua omongan atau apa yang kita dengar dapat kita masukkan dalam pikiran dan hati kita. Hal yang negatif masuk. Kita dengar nih, kita kan nggak bisa ngontrol orang lain ngomong apa kan? Respon kita yang harus kita tanggung jawab sendiri, betul? Dengar nih yang jelek-jelek, kena baper. Atau kita tenang lah, mungkin dia lagi kurang tidur. Ya, ibaratnya seperti ini. Ada orang yang membicarakan kita dari belakang, betul? Pernah nggak? Nggak pernah di sini ya? Nggak ada yang nggak pernah ngalamin ya. Ada orang nih yang membicarakan kita dari belakang. Berarti posisi kita ada di mana? Depan. Di depan. Halo? Halo? Di depan ya? Di depan. Wah, kita lagi mau menantikan ini janji Tuhan di sini. Hei Angela, engkau akan mendapatkan masa depan yang cerah. Ini di sini kan? Yes, Tuhan. Ada dari belakang. Angela, bisa apa dia? Mau gimana? Gini? Ke depan. Makin keras lagi, ada 3 orang nih. Makin kenceng, tadi cuma bisik-bisik, sekarang makin kenceng. Si Angela ya tuh. Tadi aja telat latihan. Contoh ya. Contoh ya. Nah ini mah hati berbalik. Jadi aman. Tadi aja telat. Gimana Angela? Ngekron. Saya Tuhan punya janji buat saya masa depan yang cerah. Mana yang mau diambil langkahnya? Ngeliat ke belakang sambil jalan, bisa nggak? Tangga. Ya, kita jalan lurus aja, nggak ngeliat ke belakang kadang tersandung, betul? Kita hidup lurus aja kadang ada masalah, betul? Ada aja keputusan yang kita ambil salah teh. Sekarang bayangin lagi jalan sambil lihat ke belakang terus gini. Lalu fokus mendengarkan apa kata orang yang di belakang. Jadi Tuhan ajaib buat hidup saya. Tapi kita lihat ke belakang, ya. Hidup lurus aja, ada aja orang yang bikin jatuh kita, betul.
Begitu banyak orang yang ingin kita jatuh. Begitu banyak orang yang ingin kita susah. Tapi percaya, Tuhan ingin kita memiliki masa yang depan yang cerah. Amin. Berhenti, stop melihat ke belakang terus. Orang mau ngomong apa, biarin, itu hak mereka. Jadi tanggung jawab respon kita terhadap apa yang mereka omongkan. Yang pertama, bijak dalam mendengar. Tidak semua omongan atau apa yang kita dengar dapat kita masukkan dalam pikiran dan hati kita. Jika hati kita terganggu, maka nanti akan terbawa sesuai dengan omongan mereka. Ketika ngomong, si Agen, iya ya, jadilah seperti apa ya yang mereka. Tuh kan bener. Dia malah akan bisa maju. Lihat aja dia mau bisa apa sih. Iya ya, iya. Masuk terus. Jadilah seperti apa yang mereka katakan. Dapat nggak janji Tuhan? Dapat nggak pemulihan untuk keluarga kita? Dapat nggak apa yang Tuhan janjikan untuk kita? Dapat nggak doa-doa yang Tuhan mau jawab untuk kita? Tersandung lagi. Akhirnya nyalahin Tuhan, kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Tuhan, kenapa dia begitu jahat kepada saya? Sambil nangis tisu sini. Hal buruk, keadaan yang buruk, perkataan yang buruk, biarlah. Tapi yang harus kita jaga, tanggung jawab respon kita. Kalau kita meresponnya dengan yang jahat, kita menjadi jahat, ikut negatif dengan apa yang mereka katakan tentang kita, akan ada akibatnya. Kalau udah akibatnya buat kita buruk, jatuh, akhirnya yang ketawa siapa? Ini senang. Nah, satu kena, nah biarin aja, juga jatuh sendiri. Ada sedikit, enggak ditutup celahnya. Biarin. Lama-lama keropos. Wah, udah segala macam nantinya. Kalau celah ini karena perkataan orang yang negatif, tidak bijak dalam mendengar, hati mulai terganggu, janji Tuhan tidak dapat didapat oleh kita, ada celah, nggak cepat ditutup, makin lama keropos. Iya, bisa tawain. Si Anggia kan, lihat bentar lagi juga jatuh, betul? Kita yang rugi. Belajar untuk bijak dalam mendengar. Bijak itu adalah bisa mengambil keputusan yang benar. Apa yang kita mau respon, apa yang kita mau katakan, apa yang mau kita pikirkan, libatkan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Ketika mulai keadaan emosi banget nih, mata udah merah gitu kan, udah emosi banget, gigi udah kuning, udah saking marahnya gitu, lihat orang itu gemes. Coba turunkan. Tuhan aja ketika disiksa dia enggak melakukan hal yang buruk, kok dia bisa aja, ini manusia ciptaan gue, tapi enggak. Ada tujuannya. Kenapa Tuhan mau? Dan begitu pun kita harus, Tuhan sudah menjadi teladan yang hidup, teladan untuk kita. Ayo kita lakukan. Berat nggak apa-apa, jatuh nggak apa-apa, ayo bangun lagi. Ampuni saya Tuhan. Jatuh lagi, ampuni Tuhan. Yang masa iya jatuh mulu? Pasti ada satu kekuatan yang nanti ketika ada perisai, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tolong saya. Ada satu kekuatan lah, enggak langsung kena gitu. Ingat, baru naik dikit ingat. Biasanya tingkat emosi tong misalkan. Tapi coba mulai lagi. Ketika mau belajar, mulai perlahan. Saya yakin dan percaya ketika ada kemauan dari dalam diri kita, ya Tuhan, aku mau belajar bijak dalam mendengar. Aku nggak mau terganggu ketika orang lain berkata buruk tentang aku. Maka saya yakin dan percaya akan ada pemulihan demi pemulihan. Amin. Yang kedua, tidak menyimpan kesalahan. Ibrani 8 ayat 12.
Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Baiklah Tuhan. Apa baiknya? Kalau masih diingat dosa kita, maksud mana? Ya. Tuhan memberikan teladan kita tidak mengingat-ingat lagi kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Lalu siapakah kita yang selalu mengingat? Siapakah kita yang selalu menyimpan? Di bawah terus. Waduh. Nanti ya. Awas lo kalau gue udah sukses. Gue cari lo. Awas ya. Siapakah kita? Punya kekuatan apa sih kita untuk bisa menyimpan terus? Tuhan udah ngasih teladan kepada kita. Menaruh belas kasihan. Memiliki belas kasihan, mudah memaafkan. Tidak selalu hal yang buruk kita simpan terus, orang lain salah kita simpan terus. Teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita memiliki karakter seperti Kristus. Tuhan ingin Tuhan ingin kita, Tuhan teladani ingin kita sama sepertinya. Namanya juga manusia tuh. Ya, gak mungkin atau saya bisa seperti Tuhan, betul? Tuhan dalam wujudnya manusia yang meneladani kita. Sekarang kalau kita mau, Tuhan, aku percaya padamu Tuhan, Engkau sangat baik. Lalu melangkah keluar dari gereja. Di luar nih, lagi nyetir mobil, belakang lampu jauh tuh. Apa yang dilakuin? Apa yang dilakuin? Kasihilah musuhmu, kita mau usah jauh-jauh, kasihilah musuhmu. Ada yang ngedim aja terus 2 kali nih, 2 kali aja dulu. Apa yang dilakuin? Woi! Atau kita biarin maju, balas betul? Itu saya bilang alami. Ketika belum lulus itu ada aja yang ngedim. Ketika saya nggak didiem kasih lampu jauh, sabar, ini kenapa? Tapi udah 1 kali udah saya biarin dia dulu maju, lalu saya balas gitu kan. Dan itu terjadi terus menerus sampai lulus. Kita nggak usah ngomongin hal yang mengasihi musuh begitu berat mungkin ya. Kadang kita berpikir Tuhan mampukan saya untuk menghadapi gelombang yang besar sama tiupan angin aja. Mas, benar? Belajar dari tiupan angin, belajar dari kata-kata yang begitu menyakitkan. Kita belajar untuk oke, Tuhan, aku mau mengampuni. Ketika kita mau belajar mengalahkan dulu, menghadapi tiupan angin di depan sana, hari-hari kita nggak ada yang tahu semakin baik atau semakin buruk atau semakin kacau atau kita semakin apapun yang terjadi, kita harus siap dengan gelombang yang besar di sana. Tapi belajar dulu dengan tiupan angin yang kecil. Bagaimana kita mau belajar mengasihi musuh yang begitu menyakitkan kita, kalau hal-hal kecil yang sepele kadang kita kalah. Tidak ada yang secara instan orang bisa langsung, oke, aku ampuni. Semua butuh pelajaran demi pelajaran. Kita butuh jatuh bangun, kita butuh
Tapi ada progres. Ada langkah, the next langkah lagi, ada satu langkah lagi, ada satu langkah lagi ke depan. Ada progres. Enggak stuck di situ. Enggak stuck dengan memfokuskan bahwa saya sedang sakit hati. Enggak stuck dengan, lu tuh harus ngertiin saya. Enggak. Enggak stuck dengan, aduh Tuhan, enggak ada yang mau nolong saya. Aduh Tuhan, hati saya begitu sedih. Stuck. Orang harus mengerti saya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita berpikir kamu harus ngerti aku? Maka kekecewaan demi kekecewaan akan terus kita dapatkan. Aku kecewa dengan si ini. Pindah dengan lingkungan baru, aduh aku kecewa dengan si ini. Pindah kerjaan baru, aduh aku kecewa. Mau sampai kapanpun kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang berbicara di belakang kita. Kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti kita. Kita akan selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang mengecewakan kita. Kita akan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang membuat kita gerah, membuat kita enggak nyaman. Yang kedua, tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Teladan Tuhan Yesus tidak menyimpan kesalahan. Yusuf saat menjadi orang kedua di Mesir, gampangnya bahasanya, itu begitu mudah. Dia punya power, dia punya segalanya. Saudara-saudaranya begitu kecil di hadapan Yusuf itu gampang banget. Baru begini aja, kelar udah. Tapi Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya yang sudah begitu jahat kepada Yusuf. Tuhan punya rencana yang begitu besar untuk kita di tempat ini. Amen. Tuhan sudah menyediakan pemulihan untuk keluarga kita. Amin. Yakini. Sekarang buang apa yang menjadi kesakitan hati kita. Akar pahit yang ada di dalam diri kita, buang. Ngapain dibawa-bawa terus? Mending ngantongin emas. Ya. Enaknya ngantongin emas ya. Betul? Ngantongin yang merah-merah kan dah enak ya. Ngapain yang bawa-bawa sampah? Tuh, bagaimana Tuhan, rencana Tuhan yang begitu ajaib untuk kita di tempat ini bisa nyampe ke kita. Yusuf diberkati luar biasa. Pemulihan terus terjadi ketika dia mau memiliki sikap hati yang baik, memiliki hati yang baik untuk memaafkan, tidak menyimpan lagi kesalahan saudara-saudaranya. Saat kebaikan hati kita tetap terjaga, maka kita akan dapat berdampak positif untuk sekeliling kita. Artinya apa? Adanya kehangatan untuk orang lain, bisa menjadi berkat untuk orang lain, bisa menjadi solusi untuk orang lain. Amen. Kalau kita bisa menjadi solusi untuk orang lain, aman dari hidup kita. Buat orang lain aja bisa jadi solusi, apalagi untuk ada buahnya dalam tindakan nyata tanpa terganggu omongan yang negatif. Apapun yang terjadi dalam hidup ini akan membuat kita terjepit, akan membuat kita terdesak. Ngap lah, ngap hidup ini teh. Lihat kiri begini, lihat kanan begini, mau lihat kemana lagi itu? Kalau kita mau belajar, yang pertama kali bijak dalam mendengar, yang kedua tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain lagi. Miliki hati yang baik. Orang ngomong apa? Tuhan Yesus Tuhan. Saya hidup dari omongan Tuhan, bukan dari omongan yang di belakang saya. Tuhan memberkati saya apapun keadaan saya. Memiliki hati yang baik, maka Tuhan akan memakai kita luar biasa.
Siapa yang percaya di sini Tuhan itu janjinya ya dan amin? Yes. Tuhan tidak akan pernah lalai. Tuhan tidak akan pernah tidak menepati janjinya. Siap enggak kitanya? Oh, Tuhan berkata luar biasa. Ini belum beres. Apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan berikan mau seluar biasa apapun, kalau kitanya belum beres, rusak. Dulu saya pernah sedikit kesaksian. Apa yang dikerjakan bagus, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan begitu baik dalam hidup saya, benar-benar baik. Apa yang dikerjakan berhasil, saya begitu mudah dipercaya orang. Tapi karena ininya belum beres, rusak semua. Saya mengecewakan begitu banyak orang. Keluarga saya, orang-orang terdekat saya. Sampai saya harus masuk ke dalam penjara. Rusak semua. Padahal Tuhan begitu luar biasa. Begitu baik kepada saya. Tapi karena ininya belum beres, hatinya belum beres. Dengar sedikit kata orang, sampai omongan gak dijaga begitu sombongnya, waduh, merasa, waduh, belum beres. Jadi kalau saat ini kita meminta Tuhan, tolong saya, tolong berkati saya luar biasa, tolong apapun yang pengen yang keren-keren lah. Kenapa? Karena kalau Tuhan beri dan ini belum beres, satu demi satu rusak. Dan itu terjadi. Tapi sekarang kalau sudah beres, tenang. Apapun yang dikerjakan, kita tuh bisa menjadi dampak buat orang lain. Bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kehadiran kita ada kehangatan untuk orang lain. Kehadiran kita begitu ditunggu. Adanya kenyamanan saat kita berdekatan dengan orang lain. Bukannya kita datang ada dia tuh, bubar. Aduh. Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau kita disebut pengen anak-anak Tuhan, kita pengen disebut, oh ya kita adalah orang yang percaya, cerminkanlah Tuhan dalam hidup kita. Lewat buah-buahnya, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat sikap hati kita. Yuk belajar. Enak kok, benar-benar enak. Tuhan baik banget sama kita tuh, benar-benar loh. Apa yang kita kerjakan Tuhan tahu kok. Apa yang menjadi kebutuhan kita benar-benar Tuhan tahu kok. Masa depan cerah yang Tuhan siapkan itu emang udah disiapin, itu benar kok. Selama kita yang mau menjaga hati kita tetap baik. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat sepintar-pintarnya kita menyembunyikan apa yang di dalam hati. Tuhan tahu nggak? Tahu. Karena kita masih merasa lebih pintar, Tuhan ngomongnya Allah. Ya betul. Saya senyum-senyum nih kepada Andrea, kayak di sinetron. Ya Andrea, tahu nggak Andrea? Dalam hati saya ngomong, Andrea, senyumnya sama-sama senyum. Kayak gini banget ya. Tapi Tuhan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Emang paling ngeri kalau saat detik-detik terakhir kita masih belum bisa menjaga hati. Aduh, ngeri banget kita, kalau sampai kita nggak ke bawah. Aduh. Dari kecil sampai sekarang Kristen saya, latar belakang orang tua saya pendeta, proses demi proses dilewatin. Betapa baiknya Tuhan masih selalu memberi kesempatan untuk kita cepat berbalik, cepat berbalik. Next level, ayo. Kita sebagai orang Kristen nggak jahat doang sama orang. Ada hal yang harus kita lakukan. Karakter itu harus ada di dalam diri kita lewat buahnya. Kenapa? Untuk hati kita agar tetap baik. Karena Tuhan begitu tahu tentang hati kita. Keinginan hati kita yang paling dalam sekalipun Tuhan tahu. Mungkin saya dengan Velia tentu tahu dia hati saya sepenuhnya itu nggak kena. Tapi Tuhan tahu betul sampai ke dalam hati kita. Kita bereskan apa yang menjadi beban-beban di dalam hati kita, sakit hati di dalam hati kita, luka-luka, bereskan. Tuhan, ampuni saya kalau saya masih menyimpan kesalahan orang lain. Bereskan di hadapan Tuhan. Nah, kalau sudah beres, hati kita tetap baik, hati kita tetap dijaga, berkat Tuhan turun. Dan ketika berkat Tuhan turun, bisa menjadi berdampak untuk orang lain. Amen. Bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amen. Kembali ke tadi Filipi 4. Filipi 4 ayat kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Nggak ada yang tahu Tuhan datang kapan, atau kita dipanggil duluan. Betul, kita di sini nggak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Selalu waspada. Kenapa selalu waspada? Ketika Tuhan panggil kita sudah siap. Nggak ada lagi nyimpan lagi kesalahan orang lain. Tuhan sudah dekat, artinya kita nggak tahu waktunya kapan. Jadi waktu tidak ada yang tahu. Terus menjaga hati kita agar karakter Kristus ada di dalam diri kita. Bila saatnya tiba, kita sudah menjadi orang yang siap di hadapan Tuhan ketika datang. Amin. Amin. Sedikit kemarin saya ke tempat toko, lalu saya parkir. Uang saya 10.000. Lalu tukang parkir datang, gak ada kembalian. Oh, gak ada kembalian. Jadi gimana tuh ini? Kalau 5.000 ada, kan biasanya 2.000 ya. Kalau 5.000 ada, ya udah oke lah. Saya kasih lah uangnya 5.000 ya. Udah ikhlas, betul? Di depan mata saya dia nukerin duit. Itu di depan mata, bayangin. Di depan mata saya dia nukerin duit. Langsung. Aduh, ini mau bohongin saya kumaha tuh. Gampang banget, bener. Kita berbuat baik dan di depannya dikasih lihat di depan mata. Lalu mau ngakalin gua ini mah. Saya ambil uangnya, saya kasih 2.000. Benar nggak menurut mereka? Ya, benar nggak? Pintar saya, benar. Tapi dengan Tuhan, ketika kita dianggap bodoh, maka pintar di hadapan Tuhan, betul? Ketika kita udah punya niatan, harusnya ketika itu saya biasa aja. Pas lewat lagi, Tuhan kayak ingetin, nah ingat nih pas di sini, katanya. Itu aja niatan kita 5.000 nggak jadi karena melihat keadaan. Lalu mau ngakalin gua ini mah. Tapi niatan kita, apapun niatan kita, mau dibilang bodoh sama orang, biarin. Tapi kitanya tetap lurus. Hati baik, niatan baik tetap tersampaikan. Mau orang yang kayak gimana itu tuh urusan. Di situ saya belajar melihat Tuhan. Ketika mau bawain ini, Tuhan kasih lagi ya tentang hal seperti itu ya. Hati baik nggak terganggu gitu.
Kita mau berbuat baiklah. Orang mau ngomong apa, it's okay. Orang mau niatan seperti apa, it's okay. Karena kita urusannya dengan Tuhan. Orang tersebut urusannya dengan, ketika disitu saya diingetin lagi, ampun Tuhan, untuk nilai segitu aja masih jatuh. Tuhan ampuni saya, kata saya. Harusnya sudah melihat gitu, udah aja biarin. Mau dibilang bodoh, biarin. Karena saya niatannya baik. Ketika saya mau menjaga hati saya, maka Tuhan punya urusan dengan kita. Ketika saya tetap menjaga hati saya, biarlah Tuhan yang menjaga juga kita. Orang lain mau jahatin, itu mereka terserah. Mereka mau membuat kita seperti itu nggak apa-apa. Lakukan terus melangkah. Hati saya baik. Harus belajar kebaikan hati, terus belajar melangkah. Jatuh bangun lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau bertanya? Baik-baik semua. Sudah memahami. Ya, karena kalau firman Tuhan disampaikan dengan bahasa yang sederhana, maka kita mudah dicerna. Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, sedang berdiskusi. Saya mudah berdiskusi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya angkat itu tujuan pribadi mengenal hati.
untuk bijak dalam membenarkan Haleluya. dan tidak menyimpan lagi kesalahan-kesalahan orang lain. Yes. Karena kami mau memiliki hati yang baik. Haleluya. Karena Engkau sampai kedalaman hati kami, Engkau tahu. Yesus, terima kasih. Kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan. Haleluya Tuhan. Karena hanya tangan-Mu Tuhan yang dapat menyelamatkan kami, Yesus. dapat menopang kami Tuhan, memberikan satu pemulihan demi pemulihan Tuhan. Yesus. Kami mau memiliki hati yang baik, karena kami percaya Engkau memiliki janji-janji yang begitu indah di depan kami. Haleluya. Dan kami mau raih itu. Yesus. Apapun yang terjadi, keadaan yang sedang kami alami di tempat ini, apapun itu kami percaya semua turut campur. Untuk kami terus berproses Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kapanpun Engkau datang, Yesus. kami siap. Itu semua karena anugerah daripada. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.